Halo, kami dari Die Hard. Kami mau membahas tentang teologi perjamuan mesianik yang merupakan ketetapan di dalam persidangan Sinode GPIB ke-21. Sebagai gereja yang sudah berumur 73 tahun, GPIB telah menghadapi rupa-rupa pengalaman dalam kehidupan menggerejanya. Dari pengalaman selama puluhan tahun itu, ada satu simbol yang melekat di GPIB dari sejak lampau. Dan simbol itu adalah Lukas 13 ayat 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Lukas 13 ayat 29 nyatanya menjadi simbol yang sangat bermakna bagi GPIB karena merekam refleksi menggereja GPIB secara kontekstual. Mulai dari berdirinya GPIB sampai pada saat ini, simbol itu teruji menginspirasi GPIB dalam melihat dirinya dan panggilan dan pengutusannya dalam kehadirannya di dunia. GPIB berdiri tanggal 31 Oktober 1948. Tidak lama setelah itu, ditetapkan nas Alkitab yang mencerminkan diri GPIB sebagai gereja yang warganya beragam, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, dan lingkungan sosial. Lukas 13 ayat 29. Frasa dari timur dan barat, utara dan selatan dalam Lukas 13 ayat 29 menunjukkan ciri keberagaman itu. Dan duduk di perjamuan kerajaan Allah adalah pemersatu dari keberagaman itu. Nas ini dijadikan logo oleh GPIB sejak tahun 1950 yang terdapat dalam stempel yang digunakan oleh jemaat maupun majelis sinode. Baru pada tahun 1982 nas tersebut dijadikan moto. Sebagaimana Gereja Yesus Kristus pada umumnya, GPIB mengawali pengakuan tentang siapa dirinya dengan mengadopsi tradisi pengakuan gereja universal yang sudah terpatri sejak zaman pada para rasul, yang mana gereja mengaku dirinya adalah umat Allah, tubuh Kristus, dan bait Roh Kudus, dengan keempat sifatnya yang universal, yaitu Esa, Kudus, Am, dan Rasuli. Pengakuan GPIB sebagai bagian dari warisan gereja para rasul ini menjadi fondasi dari pemahaman GPIB tentang dirinya secara partikular. Mulai dari proto-sinode pada tahun 1948, GPIB sudah menegaskan jati dirinya sebagai gereja yang multikultur, gereja yang meng-Indonesia, dan gereja yang ekumenis. Lukas 13 ayat 29 memberikan legitimasi secara alkitabiah terhadap jati diri GPIB tersebut yang terus berkembang hingga GPIB memproklamirkan dirinya sebagai gereja misioner pada tahun 1960. Di era pembangunan jemaat misioner
yang berlangsung sejak tahun 1960, GPIB merumuskan dan mengembangkan ciri menggerejanya yang berkarakter kontekstual, nasionalis, humanis, dan emansipatoris. Karakter menggerejanya ini mendinaminasi dan mengaktualisasikan jati diri GPIB yang telah terbentuk sejak proto-sinode. Terhadap dua babak sejarah tersebut, Lukas 13 ayat 29 memberikan spirit bagi GPIB untuk hidup dengan keutamaan yang ada pada dirinya. Dengan jati dirinya sejak proto-sinode yang dimetaforkan sebagai bahtera, GPIB hidup dengan pengharapan pada keberagaman yang terdapat di dalam dirinya dan di luar dirinya sebagai suatu anugerah Allah serta ciri dari konteks karya keselamatan Allah. Dengan memasuki era jemaat misioner, GPIB tumbuh dengan karakter yang membawa dirinya untuk hidup dalam persekutuan yang erat dengan Allah, untuk berjalan bersamanya dalam pekerjaannya yang menyelamatkan dunia ini. Ini adalah konsekuensi dari pernyataan diri GPIB bahwa dirinya adalah gereja yang ada karena pekerjaan Allah di dunia dan yang ada untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Allah yang terus berlangsung sampai pada pemenuhan kerajaan Allah. Lukas 13 ayat 29 berbicara tentang perjamuan kerajaan Allah di masa kedatangan Yesus Kristus pada akhir zaman, sehingga perjamuan itu disebut juga perjamuan mesianik. Dengan mengacu pada Lukas 13 ayat 29 sebagai moto menggereja, GPIB mendasari dirinya pada teologi perjamuan mesianik sekaligus sebagai jati diri yang mengikat kesatuan dirinya. Dasar ini mengarahkan GPIB sebagai gereja yang bergerak menuju pemenuhan kerajaan mesianik dan sebagai gereja yang berkarya menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di dunia. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Demikian uraian singkat tentang teologi perjamuan mesianik yang menjadi teologi yang menyejarah dalam diri GPIB secara partikular sebagai bagian dari gereja universal. Ecclesia Reformata Semper, Reformanda Secundum Verbum Dei. Gereja yang terbarukan adalah gereja yang senantiasa memperbaharui dirinya dengan didasari pada firman Allah. Terpujilah nama Tuhan.